Kau sudah berikan kekuatan. Kami tahu bahwa beban kami menjadi ringan karena kami punya Tuhan yang selalu bekerja bersama kami. Ambil alih suara kudus beban kami. Ambil alih pemberitaan firman Tuhan Roh Kudus. Engkau yang berbicara bukan hamba-Mu. Karena hamba-Mu sangat terbatas. Namun kami yakin Allah Roh Kudus tidak terbatas. Allah Roh Kudus unlimited. Allah Roh Kudus yang berkuasa. Engkau yang sanggup menyembuhkan setiap anak-anak yang sedang sakit. Engkau yang sanggup menghiburkan anak-anak yang sedang mengalami kesusahan. Engkau yang sanggup memberikan jalan keluar kepada anak-anak-Mu yang saat ini sedang mengalami masalah apapun. Tuhan, kami percaya firman-Mu berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kami. Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus, Engkau Allah yang memberikan solusi bagi setiap persoalan kami. Roh Kudus ambil alih semuanya. Segala kuasa-kuasa yang bukan berasal dari Tuhan, kuasa kegelapan yang akan menghalang-halangi kami terima berkat Tuhan. Hari ini kami bersepakat saat sepikir kami singkirkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami berikan kesempatan Roh Kudus bekerja di tempat ini untuk melawat setiap umat-Mu. Kami rindu seperti jemaat mula-mula, gereja mula-mula kami mengalami sesuatu yang luar biasa. Tuhan, kembalikan Roh-Mu hari di tempat ini agar jemaat mengalami benar-benar gairah untuk menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami siap mendengarkan kebenaran firman. Urapi kami semua. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Biar setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah perkataan Allah yang memberikan kekuatan baru, yang memulihkan yang terluka. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus yang siap didekati Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk. Shalom. Apa kabarnya? Ya, luar biasa dan dahsyat. Saya bersyukur pada hari ini saya bisa ada di tempat ini. Terima kasih kepada Tuhan yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Dan saya datang sebenarnya dalam rangka untuk youth camp. Pada waktu itu panitia hubungi saya menjadi pembicara di sana. Saya bilang kepada Tuhan, karena saya hamba Tuhan. Sebenarnya kalau dipikir, ngapain lama-lama di Manado? Saya harus taat pada Dia. Kenapa saudara? Segala sesuatu yang terjadi tidak ada yang tidak diizinkan oleh Tuhan. Pada waktu saya mau ke sini dan panitia bilang, Kak, saya nggak kasih apa-apa kakak ya. Jadi kakak datang aja. Saya bilang, yes, saya mau melayani Tuhan, bukan saya mau mencari duit. Saya mau melayani Tuhan, Raja di atas segala raja, karena yang Dia yang sangat bertanggung jawab atas keuangan saya atau finansial saya. Karena Dia ciptakan saya dan saudara. Hari juga ini Dia punya tujuan yang luar biasa. Saya bilang sama dia, saya pergi. Karena kemarin saya pergi, saya percaya Dia Allah yang menyediakan segala sesuatu. Ya, saudara, pada waktu saya turun, waktu itu saya dijemput ini. Bapak Gembala bilang, saya harus jemput katanya, karena kamu anak saya bersyukur, saya anak papi. Makanya saya setiap datang ke sini, pasti saya ada di sini. Dan makanya papi waktu itu bilang, pokoknya tanggal 7 harus melayani sini. Perintah katanya, nggak boleh tawar-tawar. Makanya teman-teman nanya kan, teman-teman saya banyak di Sulawesi Utara. Hari ini pelayanan di mana? Hari jam di mana? Jadi mereka udah nggak bisa ganggu-gugat kan kalau sudah perintah, ya kan? Jadi saudara-saudara Islam dan Yesus ini saya percaya bukan karena perintah dari artinya Bapak Gembala, tapi saya percaya karena Tuhan yang menaruh hati Bapak Gembala untuk saya memberitakan Injil di tempat ini. Saudara-saudaraku, pada waktu saya turun dari perkemahan, saya sedang menikmati bubur Manado ya, di salah satu mungkin warung lah ya, kafe. Terus kemudian saya ke tempat perkemahan. Saya waktu datang, saya bilang sama Tuhan, dan saya ketemu dengan panitia. Dia bilang, menurut ramalan BMKG, ini hujan terus menerus di Manado. Memang pada waktu saya turun dari bandara juga bandara semuanya basah dan hujan. Dan pada waktu saya perkemahan juga hujan. Cuma saya bilang sama Bapak Gembala saat tua, ayo BMKG mungkin boleh meramalkan, tetapi Allah kita itu di luar ramalan. Amin.
Dia yang mengatur semuanya. Kalau ramalan itu dari manusia, kadang-kadang meleset, itu enggak. Jadi dari manusia selalu tepat enggak? Enggak kan? Ramalan manusia selalu tepat enggak? Enggak. Ya, ada satu tokoh ramalan yang luar biasa kan, yang sedang membumi, siapa namanya? Gak tahu waktu itu ramalan katanya nanti ada kecelakaan di bulan Juni, pesawat akan jatuh, pokoknya pesawatnya itu berstrip merah gitu kan. Saya pikir berarti Anda tahu kan yang pesawat berstrip merah itu apa aja gitu kan? Ya, saya patahkan semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan nggak ada tuh, ya kan? Kecelakaan pesawat di penerbangan kita sepanjang bulan Juni. Apakah ada pesawat komersil? Tidak ada. Ya. Jadi ramah manusia boleh berkata-kata, tapi Tuhan tidak pernah meleset tepati janjinya. Ketika saya masuk di perkemahan, saya ajak Pak Gembala dan Ketua Panitia, saya berdoa. Saya cuma minta satu ke Tuhan. Saya besok mau isi sesi hari Kamis dan Jumat. Tuhan, saya minta tidak turun hujan. Kalau Elia bisa minta kepada Tuhan tidak turun hujan, saat ini juga tidak turun hujan. Saya nggak mau saya minta banyak sama Tuhan. Saya minta hanya itu, agar anak-anak muda pada waktu di perkemahan ketika tidak turun hujan, mereka menikmati acara tersebut. Kalau turun hujan sudah becek, saya lihat sepatunya sampai tadinya tipis jadi tebel, ya kan? Jadi kayak kaki gajah, mereka melangkah dengan berat. Dan saya ketika masuk ke situ dengan berat, sepatu saya akhirnya penuh dengan tanah, gitu kan? Dan kemudian dicuci, kembali dicuci, penuh dengan tanah kembali, dan kurang menikmati. Dan saya tapi itulah seninya di dalam perkemahan. Dan pada saya minta sama Tuhan, Tuhan tolong berikan maksudnya hujan cuma dari hari Kamis sampai hari Minggu itu turun hujan, dan anak-anak muda itu menikmati hadiratnya dengan lebih enjoy lagi ya. Kalau turun hujan kita enjoy, karena apapun dalam persoalan kita, baik hujan maupun panas itu ada berkat Tuhan. Amin. Yes ya. Jadi pada waktu saya berdoa, Tuhan saya minta seperti Elia. Ya, bisa mungkin Guru Jemi yang menyaksikan ya, Pak. Dan hari Kamis itu tidak turun hujan sama sekali pada waktu saya. Kemudian hari Jumat pas sampai jam 2 siang turun hujan juga. Saya selesai sesi jam 1:30. Dan saya bilang, Tuhan, dan setelah sesi jam 2 turun hujan tapi nggak banyak. Tapi bawah agak banjir pas saya waktu itu di tenda bawah, teman saya berkunjung di sana. Maksudnya begini saudara, bukan karena hebat saya, bukan, tapi karena saya punya Tuhan yang dahsyat. Seperti yang nyanyian tadi, Tuhanku dahsyat, Tuhanku ajaib, Kau turun tangan untuk melakukan setiap apa yang menjadi keinginan saya dan saudara. Persoalan apapun. Dan itu tadi yang bersaksi bukan saudara bersaksi, dia tidak fanatik obat, tapi iman dialah yang menyembuhkannya. Karena obat-obatan itu hanya fasilitas, hanya mediator, dan dia tidak menyembuhkan. Bahkan saya pernah ada satu anak dokter, dia sakit, mengalami sakit. Dia kata, kamu kenapa tidak minum obat? Dia katakan, saya itu sorry. Bapaknya bilang, kamu gak usah minum obat ini, karena obat ini tidak menyembuhkan kamu. Jadi saya bingung kenapa. Dia bilang, cukup minum air panas, cukup minum air lemon. Itu adalah obat-obat yang disediakan oleh Tuhan alam. Dan makanya saya bukan tidak fanatik obat. Saya tidak sekali kalau sakit itu minum obat. Ya mungkin salah satu pahlawan yang tanpa minum obat adalah almarhum Mami ya, dari Ibu Gembala. Dia sangat-sangat tidak suka dengan obat. Kenapa saudara? Ya mungkin imannya sejauh itu. Nah, iman, karena di dalam iman yang sungguh-sungguh itu ada kuasa yang luar biasa. Bukan karena fanatik dengan obat, tapi karena imannya. Mungkin iman setiap orang berbeda-beda. Iman saya berbeda dengan iman almarhum Ibu Gembala. Iman saya berbeda dengan iman saudara. Mungkin iman saya berbeda dengan teman-teman saya. Dan pada waktu saya katanya bagaimana saya beriman, minta supaya hujan itu tidak turun. Pada waktu saya mau membawakan sesi. Nah mungkin anak-anak muda menyaksikan juga ya. Itu bukan karena hebat saya, tapi karena saya punya Tuhan Yesus yang hebat. Tuhan yang saya sembah pada waktu itu, Tuhan yang disembah oleh Elia, oleh Elisa, oleh Musa, oleh Yakub, oleh Ishak, oleh Abraham, sama dengan Tuhan yang saya sembah, dan sama juga Tuhan yang saudara sembah. Amin. Jadi tidak ada perbedaan, walaupun mereka dalam perjanjian lama dan kita dalam gereja kekinian, kuasa Roh Kudus tidak pernah berubah dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Mau generasi old, generasi
kecanggihan teknologi yang dimiliki oleh dunia pada zaman sekarang ini. Jadi tidak perlu takut. Kenapa? Karena kita punya Tuhan itu sama. Tuhan yang dahulu, sekarang, dan sampai yang akan datang. Dia sama kuasanya. Sama kuasanya, tidak berbeda. Yang buat kuasa Tuhan tidak sama. Bukan Tuhan, tapi diri saya dan saudara. Manusia yang diciptakan oleh Dia. Yang membuat kuasa Tuhan tidak sama. Bukan Tuhan yang kita sembah. Karena Tuhan yang kita sembah dari dulu sampai sekarang itu sama kuasanya. Bahkan sampai selama-lamanya Dia sama kuasanya. Kenapa kalau jemaat mula-mula waktu itu menerima kuasa lawatan yang luar biasa? Kenapa saudara? Kok gereja-gereja belakangan ini mungkin mengalami suam-suam kuku? Kita berkata kasih semakin dingin. Gereja sudah mulai acuh tak acuh, apalagi dengan kecanggihan teknologi. Sekarang orang-orang sejak masa COVID orang-orang sudah malas ke gereja. Sudah malas beribadah karena dia punya apa? Gadget. Apalagi generasi muda, tinggal klik dia bisa lihat semuanya, mau tinggal pilih ibadah di mana, kebaktian di mana, dan pembicaranya siapa. Tinggal klik seperti menu makanan. Kalau kita berpesan di restoran, mau makanan apa? Mau menu apa? Mau menu yang lembek atau yang keras atau yang banyak ketawanya? Tinggal saudara klik. Itulah generasi sekarang. Dan juga pengaruh juga kepada generasi-generasi yang sebelumnya. Kenapa? Karena kalau kita online mungkin di rumah enak sambil pakai celana pendek, sambil minum kopi, ya kan? Kadang-kadang ibu sambil memasak, terus begitu lihat ujian lagi, dengerin firman Tuhan. Karena kalau di gereja kan harus fokus dan tidak bisa diganggu oleh situasi dan kondisi apapun. Kenapa? Itu cara iblis untuk menghancurkan persekutuan dan hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan sesama. Saudara, kenapa saudaraku iblis izinkan seperti itu? Pekerjaan COVID itu adalah pekerjaan iblis. Setuju? Setuju nggak? Ya, setuju saya setuju. Karena dengan COVID itu orang ketakutan keluar, orang ketakutan berjabat tangan, orang ketakutan berpelukan ketika ketemu sahabat lama, udah jaga jarak. Ya, jaga jarak, semua jaga jarak dan semua di lockdown. Ya, saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, dan saya katakan itu pekerjaan iblis. Kenapa? Karena dengan hadirnya COVID, semua orang takut untuk keluar. Betul atau betul? Semua orang takut ibadah, betul? Dan dikeluarkanlah instruksi supaya lockdown, termasuk ibadah juga harus lockdown. Hubungan sama Tuhan dan hubungan sama juga di lockdown. Jadi semua berada di rumah dan tidak boleh keluar, tidak boleh bertemu dengan orang-orang di sekeliling kita. Apakah itu bukan pekerjaan setan? Membuat orang takut untuk keluar, cemas untuk keluar. Tapi satu hal, saya itu yang paling melawan. Saya tidak pernah berdiam di rumah terus-menerus. Kenapa, saudaraku? Karena saya harus bekerja dan saya harus mengunjungi orang-orang seperti pemulung, anak-anak jalanan, dan saya harus bagi makanan karena makin COVID kan makin banyak orang takut untuk keluar, sehingga banyak orang menyumbang untuk menyumbang uang untuk membeli makanan. Jadi setiap minggu itu ada 600 paket kita bagikan, dan sampai saya dikeroyok oleh pemulung, dan sampai saya ditegur oleh teman-teman saya, dan bahkan banyak teman-teman yang takut ketemu saya, takutnya saya adalah OTG. Ya, OTG, ya kan? Jadi pada waktu saya di tenis pun olahraga, tiba-tiba saya datang ke tenis, semua pada kabur, takut ketemu Pak Romen. Kata orang itu banyak bergaul dengan orang-orang, bahkan bersentuhan. Takutnya ada orang OTG, yang OTG. Jadi tanpa gejala gitu, gak ketahuan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya bilang sama anak istri saya, kamu jangan lihat televisi berita tentang COVID. Pokoknya ketika ada berita, matikan. Saya bilang, jangan lihat, kamu fokus dengan Tuhan Yesus Kristus. Satu hal yang luar biasa, anak istri saya, keluarga saya, semuanya tidak kenal. Karena saya peperangan rohani terus. Bukan karena itu, tapi karena saya tahu Tuhan kita di atas COVID. Amin. Sehingga kita tak perlu takut. Kalau kita semuanya ketakutan untuk karena menghadapi COVID, kalau saja COVID itu berpuluh-puluh tahun, bagaimana kita? Apakah Injil bisa menyebar ke seluruh dunia? Bagaimana kita memberitakan kabar baik? Bagaimana orang-orang mau bersosialisasi? Sehingga akhirnya mengalami apa? Mengalami kebangkrutan semuanya, kebangkrutan ekonomi juga. Tapi saudara-saudara yang selalu kita memang, kalau anak-anak Tuhan, kalau Tuhan berjalan ke barat, kita harus ikut berjalan ke barat.
Kalau Tuhan berjalan ke timur, kita harus ikut jalan timur. Jangan sampai kita melawan arus. Ketika Tuhan berjalan ke barat, kita ke timur. Jadi dia akan ketemu dengan Tuhan. Akhirnya kita mengalami satu kegagalan yang luar biasa. Dan mungkin akan mulai break, pecah. Karena tidak connect dengan Tuhan. Jadi kita sebagai anak Tuhan harus peka. Tuhan mau jalan kemana? Kita minta sama Tuhan. Roh Kudus, Engkau mau jalan kemana? Kalau jalan ke timur, aku ikut jalan ke timur. Aku gak mau nabrak arus. Kalau nabrak arus, berlawanan dengan Tuhan, kita yang akan celaka tersendiri. Saudara-saudara, kenapa? Karena Tuhan itu adalah pribadi yang sangat komunikatif dengan kita. Komunikatif. Saya selalu ngobrol sama Tuhan seperti bapak saya sendiri. Ya, waktu saya mau mendirikan panti asuhan, saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan gak kira-kira kamu suruh aku kok suruh buka panti asuhan. Emang aku orang kaya? Emang aku orang banyak duit? Emang aku konglomerat? Banyak konglomerat di sana. Kenapa Tuhan suruh saya? Banyak konglomerat di Sukabumi. Kenapa Tuhan suruh saya? Saya punya uang cuma 200.000. Masa mau buka panti asuhan? Saudara yang kesalahan Yesus, Tuhan tetap terbuka saya panggilan. Pada waktu saya diterbuka oleh panggilan itu, ada satu traktat yang jatuh dari perpustakaan saya, yaitu 1 jam bersama George Muller tentang apa? Tentang panti asuhan. Dan ketika saya baca, dan George Muller itu meletakkan hidupnya benar-benar dengan kuasa Tuhan yang luar biasa. Pada waktu dia nggak ada makanan di panti asuhan, dia berdoa. Piring sudah disajikan, ya. Piring sudah disajikan, dia berdoa, Tuhan. Ketika dia berdoa, Tuhan, ada mobil roti guling. Rotinya pada penyok. Bingung, yang punya roti ini mau dikirim kemana? Akhirnya ada tetangga bilang, oh roti penyok ya, kirimlah ke panti asuhan di sana. Coba kalau nggak penyok nggak dikirimkan. Memang manusia harus dipenyokin dulu baru bertobat dan sadar, ya kan? Coba kalau roti bagus mau dikirim? Kagak, karena yang sudah jelek harus dikirim buat Tuhan ya. Kadang-kadang kita suka begitu, betul nggak? Tapi saya percaya, cuma di sini pasti nggak ada. Maksudnya nggak ada aku gitu. Ya, jadi kadang-kadang juga mungkin kalau saudara mau berkorban untuk Tuhan, aduh, tunggu dulu, yang pilih-pilih yang agak-agak saya sedikit lah tapi, ya kan? Tapi saya percaya saudara, ketika ini pemilik roti ini membuat dia akhirnya bertobat juga. Hanya roti dikirim ke panti asuhan yang lagi membutuhkan makan. Kalau anak panti asuhan mau penyok mau apa nggak peduli, ya kan? Yang penting masih bisa dimakan, betul? Ya itu juga kesakitan itu rasa alami juga. Pada waktu anak-anak nggak ada makanan, nggak ada minum, nggak ada makanan, maksudnya beras itu tinggal sedikit dan bahkan pagi saya bilang ini, pagi ini kita makan bubur ya. Ya bubur nado lah waktu itu bikin ya. Kan di sini banyak kan, ada sayur, ada segala macam ya. Kan murah meriah bubur nado. Jadi taruhlah semua sayur. Saya bilang hari ini kita makan sekarang bubur ya, tapi siang ini belum ada beras. Jadi anak-anak kamu doa saja, Tuhan pasti pelihara ya. Betul, setelah kita doa, tiba-tiba ada bel bunyi di panti asuhan. Bel bunyi, tiba-tiba saya buka, ada 3 karung beras di depan. Terus siapa yang antar? Gak ada, gak tahu. Katanya udah ngomong yang sudah tua naik becak taruh aja itu 3 karung, terus dia pergi. Itu siapa yang suruh? Tuhan. Dan saya mendirikan panti asuhan juga pernah minta sama siapa. Karena saya punya Tuhan yang sangat bertanggung jawab atas hidup saya. Tuhan kirim 30 anak dari Kalimantan. Saya kaget anak uang harus saya kan setiap bulannya itu tinggi yang mengeluarkan anak. Nah, saudara untuk kebutuhan rumah tangga aja, kalau cuma 3 orang aja udah berapa juta sebulan ya kan? Cobanya kalau 30 anak ya, harus sekolahnya, pakaiannya, kesehatannya semua diperhatikan. Karena mereka bukan binatang, mereka adalah manusia dititipkan sama kita. Tapi jangan saya bilang sama Tuhan, Bapak, Engkau yang suruh, Engkau yang bertanggung jawab. Ingat bahwa kita yang bekerja dulu, Allah turun. Kalau saya waktu itu mungkin terima, jadi gembala, misalkan, banyak tawaran setelah saya yang artinya tidak full timer, banyak tawaran untuk saya jadi pendeta, jadi gembala di sini, bahkan suruh mendirikan dia. Bahkan saya dibilang, kamu harus ke sini deh, di sini sudah siapkan segala macamnya dan kamu tinggal bawa koper. Kalau secara manusia mungkin saya akan begini. Karena santai, tapi panti asuhan
kita yang harus putar otak untuk memberi makan mereka. Tapi kalau Tuhan yang suruh, jangan takut. Amin. Jangan takut kalau Tuhan yang suruh ya. Saudara, kemarin kita buka Alkitab kita di dalam Amsal 11. Amsal 11 ayat 24 sampai dengan 25. Kita bagi semua, kita baca secara bersama-sama dengan profetik. Tapi profetik berkatakan dengan tegas bahwa firman Tuhan itu akan terjadi dalam hidup saya dan saudara. Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Kita baca ayat 24, 23. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Ayat 5, siapa yang memberi berkat diberi kelimpahan, siapa memberi minum ia sendiri akan diberi minum. Silakan duduk. Berbahagialah orang yang membaca dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan terlebih berbahagia lagi adalah orang yang mau melakukan firman Tuhan siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang selalu menghasilkan buah pada musimnya. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian yang kami kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada hari ini adalah tentang biblical economy, ya, biblical economy. Ya, saudara yang kasih, ekonomi menurut Alkitab, ya, biblical economy. Mungkin saudara-saudara yang pernah kuliah atau mungkin ambil jurusan IPS gitu kan dulu waktu SMA, pasti semua pernah belajar ilmu ekonomi, pasti ya. Dan bahkan mungkin yang saat ini kuliah atau lulusan sarjana ekonomi pasti tahu banget lah prinsip ekonomi itu udah di otak kita, betul nggak? Bagaimana prinsip ekonomi? Prinsip ekonomi kan mengeluarkan sedikit-dikitnya memperoleh hasil yang sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena kita harus dapat untung yang banyak dengan mengeluarkan modal yang kecil. Saudaraku, modal yang kecil. Saya pada waktu kemarin ngobrol ya sama suami ibu ini ya, saudara kayak gitu. Saya ngobrol, dia bilang, kenapa nggak ambil ini ya? Dia bilang, mengeluarkan modal sedikit-sedikitnya, yang penting untungnya berlipat kali ganda. Itulah prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi itu seperti itu. Semua, siapapun yang bekerja, siapapun yang berusaha, pasti punya prinsip ekonomi. Kalau enggak, gimana? Masa prinsip ekonomi? Beli misalkan dagangan, misalkan beli beras harga 300.000 rupiah satu karung, dijual cuma 250.000. Kayaknya itu sih subsidi ya, dan itu dinas sosial. Tapi kan kalau prinsip ekonomi, kalau dalam dunia usaha seperti itu, kita mengeluarkan uang sekecil-kecilnya, kita beroleh untung sebesar-besarnya dimanapun saja berada. Gak hanya di Lamongan, di Jawa juga seperti bahkan di seluruh Indonesia seperti itu. Tanya aja pada orang-orang atau yang berusaha, yang dagang dan sebagainya, pasti dia akan jawab seperti itu. Gak mungkin dia beli mobil misalnya harga 200 juta, dijual 100 juta. Kira-kira laku keras gak? Laku keras, saudaraku. Karena harga dia beli 200 juta, dia jual 100 juta, pasti semua orang akan borong, akan beli. Tapi dia bukan seperti itu. Pasti dia punya prinsip ekonomi. Ketika keluarkan 200 juta, dia akan jual senilai lebih daripada 200 juta. Karena apa? Ongkos perbaikannya, kalau mobil second, pasti berusaha untuk memperoleh untung minimal mungkin 10% atau 20%. Nah, saudara kasih dalam Yesus berbeda dengan prinsip ekonomi Alkitab. Saya mau tanya pada saudara, 1 ditambah 1 sama dengan berapa? Ilmu matematika mengatakan 2, ya kan? 2. Tapi kalau biblical ekonomi, 1 ditambah 1 dikurangi mungkin 1, mungkin berapa saudara? Atau dibagi 1000 berapa? Saudara pasti bingung. Karena tidak ditemukan di dalam ilmu matematika yang normal, tidak ditemukan. Contohnya, contoh Alkitab, 5 ditambah 2 dibagi 5.000 sama dengan berapa? Sama dengan berapa? 12. 12 apa? 12 bakul, 5 roti, 2 ikan. Dibagi berapa? 5.000 orang, tidak termasuk apa? Perempuan. Bayangin, berarti kalau semua dan anak-anak nggak dihitung juga. Pada waktu banyak perempuan datang juga. Kalau seandainya laki-laki bawa istri 1,
jadi berapa? 10.000. Terus bawa anak satu jadi berapa? Udah 15.000, ya kan? Yang makan lebih daripada 5.000. Sudah ada Alkitab mencatat. Mungkin yang gorojo waktu itu laki-laki, jadi begitu, ya. Yang perempuan biasa kalau makan seperti ya, apalagi ya, generasi milenial ya, wanita kalau makan, sedikit banget kayak kucing gitu kan? Karena badannya pelan ke kiri dan ke kanan. Dia ingin hidup tubuhnya langsing, makanya sedikit banget gitu kan. Karena zaman Israel wanita itu nggak dihitung, nggak dianggap gitu. Jadi selalu dibelakang, selalu disisihkan itu wanita, ya. Dan karena dia menganut garis keturunan patrilineal ya. Jadi garis ya. Jadi wanita itu seperti tidak dihitung, ya. Makanya apa-apa mungkin laki-laki, pria yang ambil serabu. Nah, tapi bersyukur jalan anugerah. Saya laki-laki dan saudara perempuan siapapun bisa dipakai oleh Tuhan. Amin. Bahkan munculnya tokoh nasional Raden Ajeng Kartini ya kan, yang membuat akhirnya wanita bisa berkuliah, bisa bersekolah, menikmati jenjang pendidikan yang lebih tinggi mungkin dari kaum pria. Ya, akhirnya kita dan saudara kaum wanita bersyukur karena hari ini saudara sebagai wanita bisa lulus, bisa S1, S2, S3, S-telepon sampai S segala macam S2 ya. Dan zaman sekarang apalagi orang Sulawesi Utara ya, harus ada gelar yang panjang banget kan. Ya, gelarnya panjang banget ya sampai doktor, STH, MA, MIS, MM. Yang penting jangan miring-miring ya. Jangan miring-miring. Sudah terlalu banyak gelarnya akhirnya miring-miring. Artinya miring-miring menyimpang ke kiri dan menyimpang ke kanan. Tidak jalan on the track ya Tuhan. Karena gelar memang dunia butuh gelar. Tapi untuk menjadi hamba Tuhan, Tuhan yang butuh gelar. Kenapa? Kita mungkin punya kedudukan, kita mungkin punya pangkat, posisi, tapi Tuhan butuh posisi yang paling penting. Yang paling penting apa? Fungsi. Buat apa sekarang punya posisi, punya kedudukan, tapi tidak berfungsi? Itu sama dengan menjadi sampah, gak berguna. Tapi yang Tuhan mau itu bukan posisi, tapi fungsi. Kalau ada orang yang diberikan posisi, berarti tanggung jawabnya lebih besar lagi. Saudara diberikan posisi menjadi hamba batu di tempat ini, menjadi rekan tim pembelaan oleh gereja Gerakan Pentakosta ini, berarti saudara punya tanggung jawab lebih besar lagi daripada jemaat biasa yang tidak diberikan otoritas oleh Bapak Gembala untuk memimpin umat yang ada di tempat ini. Kalau saudara diberikan otoritas, berarti itu anugerah Tuhan dan tanggung jawab saudara itu lebih besar lagi. Bukan hanya sekedar hadir ibadah, memenuhi gereja, tidak. Tapi harus ada sesuatu yang kita kerjakan untuk melayani, untuk melakukan sesuatu yang lebih daripada jemaat-jemaat yang tidak diberikan otoritas. Tapi bukan berarti jemaat yang tidak punya posisi berarti dulu dia tidak melakukan apa-apa. Tidak, sama saja. Yang hanya tanggung jawabnya mungkin lebih besar lagi. Karena ketika Tuhan berikan misalkan satu takaran itu akan digoncangkan terus oleh Tuhan semakin melimpah dan semakin melimpah. Artinya bahwa Tuhan ketika memberikan tanggung jawab kepada kita lebih besar lagi, berarti tanggung jawab lebih besar lagi dan terus berkembang. Tidak hanya satu, tapi lebih daripada itu. Maka dari itu saudara, baik yang punya jabatan atau tidak punya jabatan di dalam gereja atau di dalam mungkin organisasi, teruslah berfungsi. Gak usah cari posisi. Amin. Capek kalau cari posisi, ya. Akhirnya tindakan manusia kita bertindak, ya kan? Ya, tindakan manusia bekerja. Ya kan, bagaimana caranya mungkin membulikan si A, bagaimana membulikan si B. Lebih baik kalian saudara nggak usah hanya terjun kepada dunia pelayanan, tapi terjunlah dunia politik, betul nggak? Dunia politik. Kalau ke dunia gereja seperti itu, nggak beda jauh sama politik. Semua katakan saudara, kita melayani Tuhan. Kita semua hamba Tuhan, melayani Dia Raja di atas segala raja. Bukan karena kita punya posisi, tapi karena kita mau berfungsi di hadapan Tuhan. Ada satu pujian. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan
selalu dalam setiap jalanku memuliakan nama-Mu. Setiap jalan kita untuk memuliakan Tuhan dimanapun Engkau berada, di dalam dunia pekerjaanmu, dunia pendidikanmu, dunia mungkin masyarakat dengan kehidupan masyarakat, atau di dalam dunia kehidupan bergereja ini. Engkau punya tujuan hidup untuk apa? Untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara, kembali pada Alkitab tentang bicara biblical ekonomi. Biblical ekonomi berbeda dengan prinsip ekonomi. Karena tadi saya jelaskan kesan kejadian terjadi pada tokoh-tokoh Alkitab seperti Yesus ketika memberikan makan 5.000 orang dan terjadi sisa 12 batu. Karena yaitu biblical ekonomi, nggak bisa dihitung dengan secara kalkulator. Gak bisa dihitung secara kalkulator. Kalau tiap anak-anak Tuhan menerapkan prinsip biblical ekonomi, jangan takut untuk apa? Berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Jangan takut, karena Tuhan tidak pernah berhutang sama kita. Dan kita memberi juga untuk pekerjaan Tuhan bukan supaya Tuhan membalas kepada kita dengan berkat yang luar biasa. Karena kasih Tuhan, kematian Yesus, pengorbanan Yesus di atas kayu salib itu tidak bisa dibalas dengan harta yang kalian punya, yang saudara punya. Tapi kematian Yesus tidak bisa dibalas dengan apapun yang kita miliki. Tak bisa membalas. Tapi ketika kita punya harta, kita punya berkat, kita berikan untuk Tuhan, bukan untuk nyuap Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah tidak bisa disuap dengan apapun, tapi kita berikan karena sebagai tanda rasa syukur kita, terima kasih kita kepada Tuhan yang sudah rela berkorban di atas kayu salib untuk memberikan nyawanya untuk saya dan saudara yang tadinya saya dan saudara tidak layak untuk masuk kerajaan Allah, tetapi karena anugerah Allah Dia turun ke dalam dunia ini, mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan hidup saya dan saudara. Kenapa Tuhan sampai apapun Dia berikan untuk saudara? Dan ketika Tuhan memberikan kesempatan saudara untuk bersyukur atas apa yang kita punya, kenapa banyak orang yang masih berhitung dengan kalkulator? Berhitung dengan kalkulator. Saudara, kalau kita masih berhitung dengan kalkulator, berarti kalau saudara belum benar-benar menerapkan prinsip atau biblical ekonomi. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus. Kemudian yang berikutnya ini sesuatu yang tidak masuk akal ya. Ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Aneh bukan? Kira-kira kalau kita menyebar harta, pemborosan nggak? Pemborosan. Pada waktu tadi saya mengkhotbah, waktu saya tadi pagi jam 8, teman-teman saya video call biasa conference, video call. Tapi dia nanya, padahal mereka bukan Kristen ya, teman-teman olahraga. Dia, Romo, saya dipanggil Romo. Saya kan bukan Katolik ya, tapi dipanggil Romo. Apalah terserah kalian mau panggil apa, yang penting tidak mempengaruhi keselamatan saya. Istilahnya seperti itu. Dia video call, Romo, apa yang mau dikhotbahkan hari ini? Ya, saya buka Alkitab ini. Jadi sebelum saya khotbahkan kepada saudara, saya sudah khotbahkan dulu kepada mereka. Dan saya bilang sama mereka, ini yang saya mau khotbahkan. Dia bilang, kok hampir sama ya? Ya, bisa sama. Ya, untuk semuanya sama, tapi hanya satu yang berbeda kok. Sebenarnya itu. Kalau saudara tidak mengakui Isa Al-Masih itu sebagai Tuhan, kalau saya mengakui Isa Al-Masih sebagai Tuhan, dan itu seperti itu. Oh, Romo juga nggak mengakui Nabi saya kan, seperti itu sebagai Nabi. Ya, saya hanya mengakui Alfa dan Omega. Itulah iman saya, yang awal dan yang akhir. Setelah itu tidak ada lagi, betul nggak? Makanya saya percaya itu kesaksian iman saya kepada mereka. Ya kan mereka tanya, saya jawab, ya kan? Dan saya beritakan itu kebenaran firman Tuhan. Dia Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Artinya bahwa Dia adalah pendahulu. Pada waktu saya di Sukabumi, tiba-tiba saya dikenali salah seorang habib. Dia bertanya tentang bagaimana proses kelahiran Yesus Kristus. Itu sesuatu
sesuatu yang aneh katanya. Aneh, dia tanya. Akhirnya dia tanya sama saya. Dia terangkan secara biologis. Dia bilang gini, nabi-nabi itu terima pewahyuan itu dari Allah langsung ke nabi itu, ke nabi itu. Sedangkan Isa Al-Masih, kok dari mana dia? Kok kenapa dia langsung masuk dalam perut Maria, mengandung seperti manusia, dan itu Yesus itu pewahyuannya dari mana? Sampai hari itu bilang, berarti Yesus itu adalah pewahyuannya. Yes, tepat sekali. Saya jelaskan dengan Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu menjadi manusia. Itu yang membedakan nabi-nabi, ya kan, nabi-nabi biasa seperti apa? Musa, Daud, terus Musa, Daud, ya Sulaiman, ya kalau dibilang Sulaiman, Salomo, ya kan? Nah, dia terima pewahyuan dari Tuhan langsung ke mereka. Tapi kalau Yesus Kristus unik, nggak terima pewahyuan dari Tuhan langsung dia. Kenapa? Karena dia sendiri adalah Tuhan. Jadi nggak perlu terima pewahyuan dari Tuhan, karena dia sendiri adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Alkitab adalah pada mulanya firman, dan firman itu menjadi manusia, dan firman itu adalah Yesus itu sendiri yang berjalan, yang hidup bersama-sama dia, dan rela berkorban untuk saya dan saudara. Dia firman yang hidup. Makanya pewahyuannya berbeda dengan nabi-nabi lain. Kalau nabi-nabi lain terima pewahyuan langsung kepada nabi itu sendiri, tetapi Yesus Kristus dialah pewahyuan itu sendiri. Itulah Yesus yang luar biasa. Saya jelaskan seperti itu, baru mereka tahu, oh iya. Jadi artinya jelaskan secara ilmiah, jelaskan secara alkitabiah, tetap tidak akan berubah. Dia adalah pada mulanya firman, dan firman itu telah menjadi manusia. Saudaraku, kalau Tuhan bisa berikan firman itu kepada kita menjadi manusia, dan kita tak perlu takut. Kenapa? Karena Tuhan bisa lakukan apa saja untuk menjadikan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Kalau Alkitab di Amsal bilang, orang yang menyebarkan harta, kok kenapa semakin kaya? Buat Tuhan itu terlalu kecil. Tapi yang penting kita bukan fokus cari kekayaan. Amin. Bagaimana cara menjadi kaya? Atau ya kita menabur lah. Ada lagu yang mana? Yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa Saya mau bilang begini, kalau tidak pernah menabur, jangan pernah berharap untuk menuai. Kalau tidak pernah menabur, jangan pernah berharap untuk menuai. Saya mau ceritakan sedikit tentang kesaksian saya waktu saya full time gereja. Saya kalau di Jawa itu ada gaji ya, setiap full timer pasti ada gaji untuk kehidupan. Saya digaji waktu itu sama gereja itu, ya aku bilang ya biar untuk kesaksian ini biar saudara terbuka apa arti didikan ekonomi ya. Saya digaji 300.000. Terus saya waktu itu cicil rumah 400.000. Kira-kira masuk akal nggak? Kagak ya. Terus setiap hari di gereja itu datang anak muda, ya makan. Pulang sekolah mereka tidak pulang ke rumah orang tuanya. Terus saya dititipin waktu itu sebelum saya buka kantin ya. Saya dititipin ada 3 anak muda tinggal di rumah saya. Saya harus kasih transportnya. Kalau pulang kerja ke Bandung dia pergi datang ke pelayanan. Di saat di gereja saya melayani, kasih transportnya. Itu berlangsung. Saudaraku, kalau dihitung-hitung secara kalkulator kira-kira cukup nggak gaji saya? Cukup nggak? Dihitung kalkulator sampai mumet 7 keliling pun sampai kita stres mau mencari dia, nggak akan cukup. Makanya saya waktu itu nggak mau hitung-hitungan yang kalkulator, ya, karena saya tahu biblika ekonomi. Akhirnya rumah saya lunas, ya kan? Waktu itu beli sekitar 33 juta, dipinjemin sama majelis 20 juta, kurang pokoknya saya waktu itu punya uang sekian kurang dan cicil tanpa bunga. Gaji 300, cicil 400. Tapi kalau dari mana? Karena
yaitu biblical economy. Kalau kita hitung kalkulator nggak akan ketemu. Tapi kalau hitung bersama nggak usah. Makanya ada yang makanya kalau kita jalan bersama Tuhan itu jangan berhitung dan berhitung dan berhitung. Ada lagu pujian apa di lagu buku merah mungkin hitung berapa berkat. Coba saudara mungkin apa agak lupa sakitnya. Coba nyanyi bareng-bareng nyanyi saja. Hitung berapa berkatmu. Hitung berapa berkatmu, beribu-beribu kalilah. Itu ada dua makna. Beribu-beribu kali ketika kita menabur, menyebar apa yang kita punya, dan beribu-ribu kali apa? Memuji Tuhan, gloria. Betul? Gak pernah jemu untuk memuji Tuhan. Ketika kita memberikan hidup kita pada Tuhan, kita tidak akan pernah jemu untuk memuji Tuhan. Pada waktu kita mengalami kesulitan secara ekonomi, bahkan mungkin apalagi ya, saya lihat teman saya satu angkatan, dia ternak babi ya kan. Akhirnya karena virus ya, pada waktu saya ditelepon teman saya, virus akhirnya menghantam babi-babi sehingga akhirnya babi jadi murah banget. Terus kemudian banyak yang mati, ya kan? Itu kan krisis terjadi, ya, krisis terjadi. Nah, setelah saya kasih Yesus Kristus, sampai teman saya mengalami tekanan dan sebagainya, bahkan stres. Saya bilang, nanti kalau kamu stres, kamu sakit sudah gitu. Udah, bergembiralah, bangkitlah. Karena apa? Kita punya Tuhan yang luar biasa dan bertanggung jawab atas hidup kita. Lebih penting mana? Saya bilang ini, jiwa-jiwa atau berapa ekor babi bisa mati? Ya di depan. Habis itulah semua. Saya bilang, di mana hartamu di situ hatimu? Betul nggak? Betul atau betul? Siapa yang pernah ketakutan kalau tinggal di rumah? Ada yang ketakutan? Kenapa tak? Karena banyak hartanya di rumah. Jika pada waktu itu, aduh saya lagi pergi ke mana? Saya ingat uang saya ada di bawah bantal. Nanti takutnya ada yang ngambil, ya kan? Waduh, emas saya ada di laci, lupa saya kunci. Waduh, padahal udah di mau terbang. Jadi gimana? Ingat firman Tuhan. Nah itu teguran buat kita. Di mana hartamu di situ hatimu. Akhirnya ketika kita kehilangan harta, kita stres. Betul nggak? Saya pernah ketipu juga pada waktu turun Israel. Saya ketipu. Kenapa? Saya pikir ya dia orang Kristen, anak Tuhan, ya kan? Ya dari mana dia suami istri. Buka turun sana. Wah, saya akhirnya cari orang untuk tur. Udah. Sudah mau berangkat. Kenapa ini? Nggak taunya uangnya kepake. Akhirnya saya menggantikannya itu semuanya, walaupun sebenarnya nggak harus saya ganti, dia harus mengganti karena transfer itu nggak melalui saya, melalui hitung langsung. Tapi saudara-saudara saya gaskan kalau dihitung itu stres. Tapi saya percaya kalau saya stres pasti saya tidak akan mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Yang adalah sakit penyakit yang akan saya alami. Saudara yang sedang Tuhan Yesus Kristus, lebih mahal mana? Satu ekor babi atau satu jiwa? Saya tanya. Lebih mahal mana? Ya, biblical economy. Saya mau bicara tentang apa? Pada waktu Yesus bertemu dengan orang gila di Gerasa. Pada waktu Yesus lihat dan semua orang ketakutan pada orang gila. Betul nggak? Saudara kalau ketemu orang gila takut atau samperin? Atau datengin? Atau ajak komunikasi? Kalau ada orang gila, baik. Gimana? Didatengin atau saudara lari? Pasti saudara lari. Pada punya takut sama orang gila. Kenapa? Karena orang gila itu dikuasai oleh kuasa kegelapan kan? Kita takut, padahal kita anak Tuhan, ngapain takut sama orang gila? Kita anak Tuhan punya otoritas untuk mengusir setan, ya, demi namamu, demi nama Tuhan. Nah, pada waktu Yesus bertemu dengan orang gila di Gerasa, semua orang pada takut, sehingga orang gila itu dipasung dari rantai. Dan pada waktu bertemu Yesus, orang gila itu sangat ketakutan, karena dia tahu dia Allah. Sampai minta sama Yesus, jangan binasakan dia, tolong berikan aku kehidupan biar aku itu bisa masih hidup menggoda manusia. Yesus cuma bilang, ya udah kalau begitu kamu
Pilih mana Yesus? Yesus suruh orang apa? Yesus suruh iblis yang merasuk orang gerasa itu pindah kemana, saudara? Pindah kemana? Pindah kemana? Ke babi-babi. Berapa ribu ekor babi waktu itu? Berapa ribu ekor babi? Ada 2.000. Sekarang harga babi berapa satu ekor? Ada 5 juta kali ya? Mahal, lebih murah dijawab ya. Waktu itu saya jalan sama Bu Jerry, babi di Manado kok mahal, kok murah banget ya, sekarang kok mahal. Saya bilang berarti mungkin ada ini satu ekor mungkin 5 juta. Haleluya. Bagi Tuhan